Halo Sobat 172, kembali lagi bersama saya Mas Ken di podcast Perform Bemato, podcast edukasi treasurer dan financial advisor dari Tanah Timur, Belu, Malaka, TTU. Nah, kalau biasanya saya ditemani oleh Bang Regar, di sini saya sendirian teman-teman. Karena di sini cukup spesial, karena di sini kita berada di luar lokasi ruangan. Kalau biasanya kita di dalam studio, saat ini kita berada di pantai Teluk Gurita. Seperti teman-teman lihat di belakang sana, terdapat banyak pohon mangrove. Kenapa kita berada di sini? Karena di sini kita akan berpodcast atau berdiskusi dengan Mama Magdalena. Mama Magdalena ini merupakan salah satu debitur UMI dari Komida. Nah, salah satu tujuan untuk pembiayaan ultramikro ini adalah untuk menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan cepat bagi pelaku usaha ultramikro yang belum dapat mengakses pembiayaan perbankan, serta untuk meningkatkan jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh pemerintah. Nah, perlu teman-teman ketahui, Mama Magdalena ini juga merupakan salah satu wirausaha yang bergerak di bidang budidaya mangrove. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan terlebih dahulu Mama Magdalena. Baik, terima kasih. Nama saya Magdalena Olomau, sehari-hari dipanggil Malena. Kecamatan Kuluk Mesak, Desa Dua Laus, Dusun Susu, RT 014, RW 007, Aidila Gurita. Alamat tempat tinggal saya di Aidila. Nah, baik, sebelumnya kita ini sudah pernah melakukan podcast teman-teman di tahun 2022. Nah, saat ini kita akan menanyakan perkembangan setelah kurang lebih berjalan lebih 3 tahun. Nah, sebelumnya Mama Magdalena ini apakah masih melakukan pinjaman? Masih. Oh, baik. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan pinjaman Mama Magdalena ini untuk budidaya mangrove. Iya. Nah, tapi boleh diceritakan nggak ke teman-teman gimana sih latar belakang Mama Magdalena ini, kenapa memilih untuk budidaya tanaman mangrove? Satu, saya suka peduli dengan lingkungan. Karena saya budidaya mangrove ini juga untuk kalau seandainya pemerintah beli, saya bisa bayar utang saya atau pinjaman saya. Karena saya sudah pinjam di Komida untuk budidaya mangrove. Dan sisanya saya pakai dagang ikan. Dan fungsi daripada mangrove itu, satu, dia tidak terjadi erosi. Toh kalau seandainya air laut, kalau kita sudah tanam mangrove, dia pohon sudah besar begini, air laut datang, dia tidak bisa tembus ke sana. Jadi dia terpukul di sana. Yang kedua, hasil dari mangrove itu juga dia juga melindungi ikan bisa bernaung, bisa berlindung. Buaya, misalkan buaya kan ada tempat besar, dia bisa berlindung dari musuh-musuh. Kepiting rawa, kerang laut. Saya sering cari kerang lautnya di sini, Pak. Kadang-kadang saya bawa ke atau buat jual. Di sampingnya saya cabut sayur laut, bawa jual di pasar. Itu fungsi daripada mangrove. Baik, tapi untuk perkembangan usaha budidaya mangrove ini setelah tahun 2022 kemudian saat ini 2025 ada perkembangan nggak, Mama? Sedikit, agak sedikit. Ada perkembangan juga, tapi sekarang ada kurang sedikit. Oke, baik. Tapi kalau untuk yang Mama tanam ini jenis tanamannya ada berapa, Mama? Ada 3, tapi yang saya butuh hanya 2 saja. Di sini karena dia harus 2 jenis itu harus cocok dengan lumpur laut yang ada. Itu api-api dengan mukronata. Kalau boleh tahu, Mama tahu jenis tanaman ini dari mana, Mama? Dari anak saya. Anak saya dulu sekolahnya di kuliah di Kupang. Jadi dia bilang Mama tinggal di laut. Dia yang bagi pengalaman untuk saya, makanya saya terapkan di sini. Mama harus kerja. Makanya pada tahun 2017 saya dapat penghargaan dari Bapak Bupati Willy Lai, dan saya di bagian pembinaan Kalpataru. Piagamnya masih ada dari Bapak Willy Broduslai. Nah, kalau boleh tahu, dilantik langsung. Baik. Kalau boleh tahu, Mama, untuk tanaman ini sendiri atau ada kelompoknya? Kami ada kelompok. Ada kelompok kami, ada bentuk kelompok. Kelompok kami namanya kelompok mangrove, kelompok tani mangrove. Kami ada 20 orang. Berarti Mama nggak sendirian ya, Mama ya? Ada tidak sendiri. sendiri. Kadang-kadang saya kalau kita sudah tanam, ada teman, ada sibuk keluar umpama cari jual ikan. Kan ada teman, ada jual ikan, ada yang di rumah. Kalau laut kering begini kita datang kontrol, lihat mangrove mana yang misalkan lumut laut nempel. Kadang-kadang kan ada hama, misalkan keong-keong kecil kan nempel, dia kan makan nanti bisa mati. Jadi
ke plastik ini. Sampah begini kita harus kasih bersih. Kalau berat kan nanti patah bisa mati. Jadi Betul. kita harus kasih bersih. Betul. Kami ada bentuk kelompok Pak, masih aktif. Oke, baik. Ya. Nah, selanjutnya kalau di Mama sendiri dan kelompoknya ada berapa tanaman mangrove yang sudah tersedia saat ini yang bisa Saat siap ini tanam? yang sekarang siap tanam tinggal 1.000 saja. Oh, tinggal 1.000. Dulu 5.000 tapi Hmm. kadang-kadang kan separuh mati. Jadi kita mau bibit kembali kan lihat dari musimnya dulu. Kita bibit ulang. Nah, kalau untuk proses penanaman mangrove ini gimana, Mama? Apakah secara periodik atau kita bisa tanam saja kapanpun gitu, Mama? Itu saat laut kering baru kita bisa tanam. Oh. Kalau laut pasang kita tidak bisa tanam. Kita harus tanam di bagian pinggir rawa-rawa begini. Kalau di pasir tidak bisa tumbuh karena dia tidak ada lumpur laut. Makanya akar itu tidak menyatu dengan pasir. Kalau dia harus menyatu dengan lumpur. Kalau minimalnya itu dua daun saja kita tanam. Tapi yang paling intinya 4 daun supaya kelihatan rapi. Mungkin 2 pertanyaan terakhir, Mama. Ya Pak. Terkait manfaat dari pembiayaan UMI ini. Mungkin Mama bisa ceritakan kepada teman-teman bagaimana manfaat pembiayaan UMI ini kepada Mama Magdalena sendiri. Yang baru-baru. Iya, yang manfaat untuk pembiayaan UMI. Saya bisa bikin rumah. Itu saya punya rumah yang bikin itu saya juga saya puji itu yang namanya Umi Komida. Belikan motor. Masih ada yang anak saya pakai. Saya bikin ruang untuk itu tempat misa. Ada masih bukti ada di rumah sini. Yang kedua, saya ambil renovasi. Sudah dengan ini 2 kali. Yang pertama saya bangun, yang ketiga saya bikin floris. Sebagainya saya bikin bagan. Bagan itu untuk penangkap ikan teri. Tapi saya kepingin juga Pak. Kepinginnya mau bikin budidaya teripang laut, tapi modal ini yang tidak ada Pak. Modal tidak ada. Saya kepingin. Cuma kalau teripangnya kita cari sendiri. Kalau hanya alat untuk pengeluaran itu yang kita butuh dana sedikit untuk beli. Itu mahal sekitar 1 juta lebih. 1 piece 1.050.000. Itu untuk kita bikin keranda supaya kita piara di dalam. Mungkin terakhir, Mama, harapan dari Mama sendiri terkait dengan penanaman mangrove, atau mungkin Mama selain dari teripang ini ada harapan-harapan lain yang ingin Mama inginkan, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman semuanya. Saya mengharapkan dari semua teman-teman, semua para pemerintah, intinya kita mau peduli lahan laut saja. Intinya kan kami di nelayan ini, kami butuh penanaman mangrove itu penting. Supaya para nelayan tidak boleh cari ikan di luar sana lagi, tidak boleh jauh-jauh lagi. Karena ada mangrove itu kan dia bisa ikan bisa berlindung, bernaung, ikan tidak kemana-mana. Kalau tanpa mangrove, aduh, ikan bisa kabur semua, pi di Alor, pi di Timor Leste, pi di Batu Putih sana orang bisa mancing. Anak saya pernah tenggelam Pak, karena cari ikan jauh. Dengan adanya mangrove ini sangat bermanfaat bagi nelayan. Iya. Ya, baik. Mungkin itu saja Mama Magdalena. Terima kasih atas diskusi yang sangat menarik ini teman-teman. Seperti kita ketahui bersama bahwa budidaya mangrove ini merupakan salah satu cara untuk kita menjaga lingkungan ini. Selain itu, kita perlu ketahui bersama, kita perlu dukungan sama-sama dari pemerintah, dari masyarakat-masyarakat, bahwa kita perlu menanam mangrove ini bersama-sama. Kita perlu menjaga lingkungan agar nelayan-nelayan yang seperti disampaikan Mama Lena ini tidak perlu jauh-jauh ke Timor Leste, ke sana jauh-jauh. Perlu dekat-dekat saja kita sudah dapat ikan-ikan yang bisa kita manfaatkan untuk dijual kembali, hingga nantinya dari manfaat tersebut akan meningkatkan perputaran ekonomi di daerah ini. Mungkin itu saja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Perform Membantu selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Mama. Ya.